dari Allah. Ya, ada lagi. Halaman 11 masuk 12 surat Hud ayat 45 sampai 48. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qala ya Nuh qila ya Nuh khubita bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamim mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Difirmankan, hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum itu. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada ayat ini karena ada orang tua yang beriman kadang diuji oleh perilaku anak-anaknya yang ngontang-ngantengke keimanan orang tuanya, sehingga orang tua itu terasa bentoyong menjalani kehidupan dan ujian. Kemudian disebutkan bahwa anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak mau taat kepada ayahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon nasihat Ustadz. Anak saya masih pacaran, padahal sudah kami nasihati selaku orang tua, tapi anak saya masih tetap melanggarnya. Anak saya selalu menunda-nunda sholat, padahal sudah kami opiak-opiak ke masjid untuk sholat. Ini mohon nasihatnya. Anaknya perempuan, kok pasaran?
Ya toh. Kalau anak laki-laki kan sepak bola. Ya toh. Badminton. Kalau anak perempuan kan dakon, pasaran. Ya. Maka pentingnya ngaji. Lah anaknya mendengarkan tidak kok, dimintakan nasihat. Nggak usah gentoyong mikir anak itu. Anak itu kembalinya juga akan kepada Allah. Nanti akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Akan bertanggung jawab. Orang tua tidak bisa menolong anak nanti di sana. Anak juga tidak bisa menolong orang tuanya. Namun ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah putranya Nabi Nuh ini, sebelum terlambat, maka mari kita ajak anak-anak kita bimbing, kita didik anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Jangan sampai nanti dinilai oleh Allah bukan bagian dari golongan hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana ketika Nabi Nuh memohon kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku ini keluargaku. Tapi jawab Allah apa? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Benar wahai Nuh, dia itu anakmu, tetapi ketahuilah dia bukan keluargamu. Karena orang durhaka tidak akan bisa menyatu dengan orang yang beriman. Orang durhaka akan bercampur dengan keluarga yang durhaka. Keluarga yang beriman akan bertemu dengan keluarga yang beriman meskipun tidak satu nasab, meskipun tidak ada hubungan darah. Maka persaudaraan yang diikat dengan keimanan dan ketakwaan itu melebihi persaudaraan karena nasab jika tanpa iman. Di sisi Allah, hubungan persaudaraan sesama mukmin lebih berharga daripada hubungan darah yang tidak ada iman. Itu di sisi Allah. Bahkan Allah sampai katakan innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahlimu, dia bukan keluargamu wahai Nuh. Sebabnya apa? Innahu amalun ghairu soleh. Kamu berbuat soleh, anakmu tidak berbuat soleh. Kamu beriman dan bertakwa, anakmu tidak beriman dan bertakwa. Terus kemudian falatas al-lima laisa laka bihi ilmun. Wes ojo sambat tentang anakmu. Itu kamu tidak tahu wahai Nuh, wes ojo sambat. Jangan mengadu kepadaku tentang nasib anakmu. Anakmu tidak beriman, kamu beriman. Anakmu tidak takwa, kamu bertakwa. Maka ini anakmu ini sekalipun darah dagingmu, namun ini bukan keluargamu. Konteks pertanyaan, anakmu sholat kadang tidak, bolong-bolong, ditunda-tunda. Sedang orang tuanya taat, sholatnya tertib banget, bahkan berfungsi tanha anil fasya wal mungkar. Menunda sholat itu sudah bentuk kemungkaran. Menunda sholat dengan sengaja karena malas, enggan, itu satu bentuk kemungkaran. Bagaimana sholatnya bisa berfungsi? Nahyun anil mungkar, wong dia sendiri mendirikan sholat karena terpaksa. Jika ditunda, ijik males. Meskipun pada akhirnya sholat, tapi sholatnya gedandapan. Tidak menyebut Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Ini sifat sholatnya orang bertakwa atau munafik? Munafik. Ini yang mengatakan Allah. Salah satu ciri orang munafik itu
idza qamu ilas sholati qamu kusala. Malas, berdiri untuk sholat itu malas. Allah baru jam segini. Allah masih ada waktu. Allah masih baru jam segini. Sudah sibuk dengan urusan dunia dulu. Tiba-tiba waktu sholat mau habis. Akhirnya dia gedandapan sholat. Kalau dalam sebuah sabda Nabi disebutkan sifat orang munafik itu, tilka sholatul munafik. Yang demikian itu sholatnya orang munafik. Yang seperti apa? Yajlisu yarkubus syamsa. Dia duduk, dia mengintai-ngintai matahari. Pada waktu itu karena belum ada jam. Lah kalau kita sekarang mengintai-ngintai jam, orang dan gage-gage, neng sebentar-bentar lihat, oh masih jam, misal sholat asar ya, oh, masih jam 3:30, masih panjang, maghribnya sekarang jam 6. Nanti lihat lagi, oh baru jam 4:15, masih panjang juga, masih ada waktu. Hatta idza kanat baina qarnai syaiton qoma fanaqaraha arba'an wala yadhkurullah illa qalila. Tiba-tiba ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, artinya mau habis waktu sholat asar, dia berdiri 4 rakaat fanaqaraha arba'an, 4 rakaat dia lakukan secepat kilat seperti ayam mematuk makanannya. Jangan perhatikan ayam mematuk makanan, ini gambaran dari Nabi biar kita pendapat pelajaran. Ada tidak ayam mematuk makanan? Dek, pelan dinikmati dulu, leyeh-leyeh sih itu. Santai tumak nina, ada enggak? Enggak ada. Ayam itu kan ketika makan tuk 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 gitu. Lah ya. Sehingga sholatnya orang munafik ya seperti itu. Di penghujung waktu mau habis sholatnya sudah jentat-jentit buh mau coba orang ngerti. Korone mau balet dolin, dah gitu dah. Padahal disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, pernah beliau mengatakan, man sarrahu ayyalqallah ghadan musliman falyuhafid haula'i 'ala sholawati min haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang suka besok bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim berserah diri totalitas, falyuhafid ala haula'is sholawati min haitsu yunada bihinna. Hendaklah orang-orang yang mengharapkan bertemu Allah dalam keadaan muslim, hendaklah mereka menjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah dimanapun mereka diseru untuk sholat itu. Kenapa? Fa innallah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu sunnah-sunnah petunjuk, dan menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah itu merupakan sunnah petunjuk yang disyariatkan oleh Allah kepada nabinya. Menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah itu merupakan sunnah petunjuk yang disyariatkan Allah kepada nabinya. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Jika kamu terus sholat di rumahmu, ya sholat 5 waktu,
terus menerus kamu sholat di rumahmu karena enggan pergi ke masjid berjamaah, seperti kama yusalli hadzal mutakhallif, seperti orang yang enggan ini sholat di rumahnya, artinya enggan ke masjid namun dia sholat di rumah. La taraktum sunnata nabiyikum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dolaltum, jika kamu tinggalkan sunnah nabimu, niscaya kamu akan tersesat jalan. Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu lahu biha darajah wa yahuttu anhu biha khati'ah. Tidaklah seseorang yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian sesudah itu dia keluar menuju satu masjid di antara sekian banyak masjid untuk mendirikan sholat jamaah, maka melainkan Allah tetapkan di setiap langkahnya adalah kebaikan. Satu langkah yang dia langkahkan dari rumah menuju masjid akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Satu langkahnya yang lain akan menghapuskan dosa-dosanya di sisi Allah. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, telah melihat keadaan kita, yaitu keadaan umat Islam. Wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang yang enggan untuk berjamaah di masjid melainkan orang munafik tulen. Kemunafikannya telah tampak. Sehingga orang munafik itu kalau mau jamaah di masjid malas. Sehingga dia tidak mau sholat jamaah di masjid. Ya sholat ning omah terus dijak ning masjid moh. Padahal tidak ada udzur untuk tidak pergi ke masjid. Tidak sakit, tidak sedang punya udzur syar'i. Sehingga sebetulnya cukup mudah bagi dirinya untuk mendatangi sholat jamaah di masjid, tapi tidak mau, enggan, malas. Lah ini munafikun ma'lumun nifaq, munafik tulen yang sudah diketahui kemunafikannya. Padahal dulu itu umat Islam zaman dulu, generasi awal itu, untuk datang jamaah ke masjid itu, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqam fis shaf. Dulu itu untuk mendapatkan kebaikan jamaah di masjid, itu sampai ada seseorang yang dipapah oleh dua laki-laki kanan kirinya, kemudian didatangkan, dipapah, dipandu untuk sampai ke dalam shaf sholat jamaah di masjid. Mungkin karena sakit, sehingga orang Islam yang lain memapah kanan kiri, karena mungkin jalan sendiri tidak bisa, sehingga dipapah hatta yuqam fis shaf, sampai diberdirikan di shaf. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebaikan sholat jamaah di masjid. Atau bisa jadi dulu ada seseorang yang enggan betul untuk ke masjid, sampai didatangi dua orang, dieret-eret, ayo jamaah ning masjid. Ayo jamaah ning masjid, nganti dipapah, ini dibopong, didirikan di shaf. Ada dua kemungkinan itu. Ada yang memang sedang sakit,
tidak dalam kondisi normal, namun untuk meraih kebaikan jamaah di masjid sampai dipapah oleh saudara-saudara muslimnya. Jangan sampai terlewat jamaah di masjid. Kemungkinan kedua, ada seorang munafik ben hilang kemunafikannya, biar dia tidak dicap sebagai munafik oleh Allah, maka saudara-saudara muslimnya datang ngeret-ngeret, ayo pokoknya sholat jamaah di masjid, biar kamu tidak seperti orang munafik. Dibopong, dieret-eret sampai iki loh masjidnya iki sofe diberdirikan. Ya mungkin saja ketika Allah Akbar terus lungo, yang mapah tadi sudah Allahu Akbar, wis reso ngelekke, terus dia keluar juga. Ya mungkin saja terjadi itu. Nah maka sholat itu ya Bapak Ibu, itu hubungan kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah. Hidup sekali tidak sholat mau jadi apa? Sholat itu tanda bukti baik buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau sholat kita buruk, masih menunda-nunda, masih malas, itu tanda bahwa hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Menunda-nunda sholat berarti kita melupakan Allah. Kalau kita lupakan Allah, nasullah fanasiyahum, Allah akan lupakan kita. Bagaimana jadinya seorang hamba dilupakan oleh Allah? Tidak turun pertolongan Allah, tidak turun rahmat Allah, tidak turun ridha Allah pada hamba tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan ditemui? Maka di awal mushaf itu, awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu langsung, meski bukan ayat yang pertama turun kepada Nabi, namun diletakkan secara tauqifi oleh Allah, berada di awal. Ayat yang pertama turun apa? Ayat yang pertama turun apa? Iqra. Iqra gitu. Bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun bukan Iqra. Ayat yang pertama turun bukan Al-Alaq. Al-Alaq itu nama surat. Meski bukan yang pertama turun, namun secara tauqifi diletakkan oleh Allah surat kedua di awal-awal, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak perlu diragukan lagi isinya, kandungannya. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba Allah yang menginginkan ketakwaan tidak ada cara lain kecuali mengikuti Al-Quran. Kalau ingin meraih ketakwaan di sisi Allah, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Al-Quran tanpa ragu. La raiba fih berarti yakin tanpa ragu. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, yakini, imani Al-Quran tanpa ragu sedikit pun. Kemudian dirinci lagi oleh Allah, siapa itu hamba Allah yang bertakwa, yang mengimani Al-Quran tanpa ragu sedikit pun? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Orang yang senantiasa beriman pada hal-hal yang gaib. Allah maha gaib, surga neraka gaib, malaikat gaib. Kalau kita tidak iman tanpa ragu dengan Allah yang maha gaib,
dengan surga neraka yang gaib, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita. Kita tidak mengimani malaikat yang gaib, tidak mungkin kita akan jadi hamba Allah yang bertakwa. Ciri pertama orang yang senantiasa beriman pada hal-hal yang gaib yang disebutkan dalam Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi itu siapa? Oh, ternyata tanda buktinya orang yang sholat. Wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan ngaku iman, jangan ngaku takwa kalau kamu tidak iman dengan yang gaib yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan. Jangan ngaku iman, jangan ngaku takwa kalau sholatmu berantakan. Sehingga tanda bukti keimanan yang pertama kali adalah sholat setelah iman pada yang gaib tadi. Yakin pada sesuatu yang tidak tampak yang Allah sebutkan, Rasul sebutkan, itu namanya iman. Yakin pada sesuatu yang tampak, itu namanya ilmu. Maka ciri utama orang yang punya keimanan kepada Allah, sholatnya baik. Wa yuqimunas sholah, sholatnya baik, mendirikan sholat, bukan hanya sebatas melaksanakan. Wa yuqimunas sholah, aqama yuqimu, berasal dari kata qoma. Qoma itu tegak lurus. Aqama yuqimu berarti berusaha menjadikan sesuatu tegak lurus sempurna. Usaha itu berarti dari diri kita. Bagaimana menjadikan sholat yang awalnya baru sebatas kita laksanakan, kemudian meningkat menjadi berdiri betul sholatnya, fungsinya menjadi tegak lurus. Termasuk rasa malas untuk sholat itu kekeruan-kekeruan yang harus kita singkirkan. Itu yang akan menyebabkan fungsi sholat kita menjadi tidak tegak lurus. Maka sikapi sholat ini bukan hanya sebatas kewajiban kita kepada Allah, tetapi kebutuhan kita kepada Allah. Kalau kita hanya menyikapi sebatas kewajiban kita kepada Allah, pasti berat kita tunaikan. Nah, wong jenengan saja menunaikan kewajiban seorang suami pada istri, terkadang tertunaikan, sering tidak tertunaikan. Ada ayat kewajiban suami pada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan cara ma'ruf, tutur kata yang santun. Terkadang kita suami ini tidak menunaikan, kadang bentak-bentak istri, gembrot, kadang menghina-hina, kadang bahkan ada yang ngaku Islam KDRT juga, ada nggak yang itu, seperti itu? Dan orangnya di sini. Para istri juga begitu. Kadang menunaikan kewajibannya saja, kadang tertunaikan, kadang tidak. Contoh kecil, kewajiban istri itu jika dipandang suami menyenangkan, tetapi seringkali dipandang menyenangkan oleh suami orang lain. Ya tak? Kalau kita melihat sholat hanya sebatas kewajiban, maka terkadang kita berat, malas. Tapi kalau kita melihat sholat bukan hanya sebatas kewajiban, menyikapi sebagai kebutuhan kita kepada Allah, maka insya Allah akan nikmat, ringan, dan kita rindu, kangen. Kita akan bertemu dengan Allah. Selesai sholat subuh, baru selesai sudah menanyakan, kapan nanti waktunya, jam berapa sholat duhur.
Baru selesai sholat duhur sudah rindu tunaikan sholat asar. Begitu seterusnya. Saking rindunya bertemu dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Karena sholat tidak bisa buat waktu sendiri. Sholat-sholat wajib sudah ditentukan oleh Allah. Maka antara subuh dan zuhur, fulan ini dia akan duha. Saking rindunya kepada Allah, interaksi pada Allah. Kalau kita sudah sampai taraf ini, berarti sholat sudah menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Kangen kita kepada Allah. Karena di sholat itulah kita berinteraksi dengan Allah. Paling baik mengingat Allah yaitu ketika sholat. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah melalui sholat itu yang paling utama. Ada interaksi kita dengan Allah. Maka jangan anggap sholat hanya sebatas kewajiban. Tapi kita sikapi sebagai kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Sedangkan Allah buat ketetapan, ayo datang kepadaku dengan sholat, mendirikan sholat, mendirikan sholat. Kalau kita ngaku butuh kepada Allah, maka mari dirikan sholat kita dengan baik. Kalau sampai ada orang ngaku Islam, sholatnya berantakan, masih menunda-nunda, bahkan meninggalkan, ya sudah, berarti dia melupakan Allah, Allah pun akan lupakan dirinya. Hidup sekali, tidak sholat atau sholat berantakan, kadang bolong-bolong, itu mau nemui apa? Mau nemui apa? Nah, selain dinasehati ya bapak atau ibu, anaknya tadi diajak. Ya mungkin anaknya malas sholat karena melihat bapak ibunya juga malas. Bapak ibunya sudah kumandang azan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Bapak ibu asik HP-HP-nan. Nduk, atau le kono ning masjid, lan jenengan aku kosek. Ganjaranku wis akeh. Ya mungkin melihat orang tuanya malas, orang tuanya tidak jamaah ke masjid. Ya anaknya ikut. Orang tuanya nunda-nunda sampai waktu mau habis, ya anaknya ikut. Maka diajak anaknya. Menjelang datangnya waktu sholat, misal menjelang zuhur, menjelang asar, sudah hentikan semua kegiatan, aktivitas dunia, ayo siap-siap nak, kita ke masjid. Diajak, sesudah itu didoakan. Itu usaha maksimal kita sebagai orang tua. Terlepas tidak diterima sampai akhir, ya urusan anak kepada Allah, urusan anak dengan Allah. Sama Nabi Nuh itu berusaha sampai last minute, menit-menit terakhir, detik-detik akhir. Banjir bandang datang, anaknya dipanggil, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama kami, naik bersama kami. Ijek ngeyel anaknya. Tidak, wahai ayah, aku akan naik ke gunung itu. Ya simuni minal ma'. Yang mana gunung itu akan menyelamatkanku dari banjir itu. Padahal dijawab oleh ayahnya, la asimal yaum. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari ketetapan Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Maka mari nak, mari naik. Akhirnya anaknya sampai akhir memilih kekafiran, memilih kesesatan. Ya sudah. Secara manusiawi Nabi Nuh berduka, Nabi Nuh bersedih, mengadu kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli, ya Allah, itu putraku, keluargaku, ya Allah, kenapa engkau tenggelamkan, kenapa engkau azab juga, ya Allah. Nuh, itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu, karena dia berbuat perbuatan yang tidak soleh. Setelah mendapat teguran dari Allah itu, Nabi Nuh tersadar. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun
wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari memohon sesuatu yang aku tidak tahu, tidak punya ilmu tentang itu. Jika engkau tidak ampuni aku, tidak rahmati aku, wahai Allah, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Secara manusiawi, orang tua melihat anaknya mati dalam azab, mati tenggelam dalam kekafiran, sedih orang tuanya. Mungkin sebagaimana kita, na'udzubillah, kita melihat anak kita mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak sholat. Secara orang tua manusiawi kita berduka, karena menurut Allah tempatnya di neraka. Padahal itu darah daging kita. Maka jangan mengadu kepada Allah. Kita sudah diberi contoh melalui ayat-ayat ini. Nah, sebelum penyesalan datang terlambat, mari kita ajak. Kalau perlu paksa anaknya untuk sholat. Nanti lama-lama akan terbiasa. Kebaikan memang harus dipaksakan pada awalnya. Insya Allah lama-lama menjadi terbiasa. Terbiasa berbuat baik. Ya, dan didoakan kepada Allah. Didoakan kepada Allah, semoga anaknya dibukakan mata hatinya, dibukakan fitrahnya, sehingga mau kembali kepada Allah. Sholatnya menjadi tertib, intidom betul, dan sholatnya tidak hanya sebatas kewajiban, namun menjadi kebutuhannya kepada Allah.